406, mendapatkan kencan. Aku yakin, ikuti saja instruksiku. Juga, lebih ramah pada tamu, Cheng Feng mengingatkan. Baiklah, perhatikan, jawab sekretaris itu. Ketika Cheng Feng menyelesaikan panggilan teleponnya, dia melihat bosnya melirik kepala pabrik dan berkata, singkatlah, aku akan memberimu 3 menit. Kepala pabrik terkejut. 3 menit. Dia menahan laporan panjang novelnya dan mulai berpikir sangat keras tentang bagaimana mengompres pidatonya selama 30 menit menjadi laporan 3 menit. Cheng Feng kembali ke Lu Tingqiao dan melihat ekspresi menyakitkan kepala pabrik, mendesah. Bersyukurlah bahwa Anda diberi waktu 3 menit. Bos baru saja membuat kencan dan itu adalah keajaiban bahwa dia tidak memberi Anda hanya 30 detik. Pada akhirnya, kepala pabrik dengan cepat menelusuri bagian-bagian penting seperti biaya dan keuntungan mereka. Karena penurunan waktu yang tiba-tiba dan ekspresi menakutkan bos, dia banyak tergagap. Ketika dia selesai, dia tampak seperti telah gagal segalanya dalam hidup. Dia memiliki kesempatan langka untuk hadir di depan bos besar, namun dia telah mengacaukannya. Lu Tingqiao melihat arlojinya, lagi. Apakah itu berarti begitu, dia meninggal? Apakah semudah ini? Ayo kembali ke kantor. Para manajer terkejut dan mereka semua mengikuti Lu Tingqiao keluar seperti tim pemandu sorak. Di lobi perusahaan Lu Corporation, Ningxi berjalan ke meja, halo, saya di sini untuk menemukan CEO Lu. Untuk menghindari dikenali, Ningxi mengenakan topeng putih. Apakah kamu punya pemesanan? Sekretaris itu bertanya tanpa mengangkat kepalanya. Tidak, tapi aku. Sekretaris itu memotongnya sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Maaf, jika tidak ada pemesanan, Anda harus membuatnya terlebih dahulu. Tetapi Anda tidak akan dapat melihatnya segera, jadwal CEO Lu penuh sesak untuk 3 bulan. Ada terlalu banyak orang dengan alasan berbeda untuk bertemu CEO Lu setiap hari. Bahkan ada orang yang menunggu di pintu utama selama beberapa hari berturut-turut. Sekretaris sudah melihat terlalu banyak dari ini, itulah sebabnya dia selalu menolak orang tanpa pemesanan. Tapi aku sudah bicara dengan CEO Lu. Haha, berbicara dengannya. Kamu siapa? Apakah Anda pikir Anda dapat berbicara dengannya secara langsung? Pikir sekretaris itu untuk dirinya sendiri. Ketika sekretaris hendak menjawabnya, dia tiba-tiba teringat panggilan Cheng Feng. Tunggu, Nona, apa nama keluarga Anda? Aku Mes Ning. Sekretaris itu langsung beralih ke sikap ramah dan tersenyum lebar. Ah, ini Mes Ning. Asisten Cheng sudah memberitahu saya, ikuti saya akan memimpin jalan. Ningxi terdiam pada perubahan sikap sekretaris. Terima kasih. Sekretaris itu memandangi wanita ini sementara dia memimpin. Dia memakai topeng, bagaimana rahasia? Ketika dia ingat nada asisten Cheng di telepon, sepertinya wanita ini memiliki hubungan khusus dengan CEO Lu. Ini adalah tambahan rumor sebelumnya tentang bagaimana bos akhirnya menemukan dirinya seorang wanita. Rumor itu juga mengatakan bahwa wanita itu adalah artis populer saat ini Su Yimo. Mungkinkah itu dia? Tapi melihat pakaiannya, sepertinya bukan gaya Su Yimo. Mes Ning, ini di sini, silakan masuk, saya akan membuatkan Anda secangkir teh. Terima kasih. Ningxi mengucapkan terima kasih sebelum dia berjalan ke kantor Lu Tingqiao. 407, Perubahan Iblis tiba-tiba. Ningxi berdiri di tengah ruangan dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ini adalah pertama kalinya dia di kantor Lu Tingqiao.
Ruangan itu tampak persis seperti gaya pemiliknya, semuanya berwarna dingin, dengan banyak logam dan kaca, tidak ada yang bisa menghangat. Saat Ningsi melihat sekeliling, dia tiba-tiba teringat dekorasi interior Glory World Entertainment yang glamor dan berkilau dan memikirkan betapa luas perbedaan antara kedua saudara itu. Sekretaris datang kembali, Miss Ning, teh Anda sudah siap. Silakan duduk dulu. Selain teh, dia juga membawa beberapa makanan ringan. Terima kasih, ini terlalu banyak masalah. Sama-sama, sekretaris itu melambaikan tangan tetapi tidak meninggalkan ruangan. Ningsi mengambil cangkir teh dan melihat bahwa sekretaris itu masih di sini, jadi dia bertanya, "Sekretaris, apakah ada hal lain?" "Tidak sama sekali. Nikmati tehmu." Sekretaris itu dengan cepat keluar. Ah, sayang sekali. Dia ingin melihat siapa yang ada di bawah topeng. Ningsi bisa menebak niat sekretaris dan tertawa. Jadi, pekerja Lu Tingqiao juga suka gosip. Ningsi duduk di sofa, melepas topengnya dan menyeruput teh dan ketika dia melihat sekeliling, dia melihat album tebal. Apa itu tadi? Itu tidak terlihat seperti folder dokumen biasa. Pada saat yang sama, Lu Tingqiao dan manajernya kembali ke pintu masuk perusahaan. Semua orang penasaran ingin tahu masalah mendesak apa yang sebenarnya membuat bos bertindak seperti ini. Lu Tingqiao turun dari mobil dan berjalan ke gedung ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan ada kekhawatiran tertulis di wajahnya. Sementara dia tidak sabar sebelumnya, dia tampak cerah, tetapi sekarang wajahnya tampak seperti badai seolah-olah langit akan jatuh. Semua manajer benar-benar ketakutan melihatnya seperti ini. Apakah perusahaan akan jatuh? Lu Tingqiao mempercepat langkahnya dan berjalan menuju meja lobi. Hai, CEO Lu. Sekretaris Fang dengan cepat menyapanya setelah melihatnya. Apakah dia sudah ada di sini? Lu Tingqiao bertanya dengan kasar. Dia, sekretaris itu menjadi takut oleh ekspresi menakutkan bos itu. Setelah beberapa saat dia pulih. CEO Lu, maksud Anda Miss Ning? Ya, dia sudah menunggu Anda di kantor Anda. Apa? Lu Tingqiao mengangkat suaranya. Sekretaris itu ketakutan, hampir sampai menangis. CEO Lu, apakah ada masalah? Asisten Cheng mengatakan kepada saya untuk membiarkan dia menunggu Anda di kantor Anda. Cheng Feng juga ketakutan ketika dia melihat ekspresi Lu Tingqiao, karena dia ingat bahwa dialah yang memerintahkan untuk meminta Miss Ning tunggu di kantor. Lu Tingqiao menjepit area di antara alisnya. Sudah berapa lama dia di sana? Sekretaris itu gemetar dan melihat pada waktu itu, sekitar 7 atau 8 menit. Lu Tingqiao tidak mengatakan apa-apa selain wajahnya yang gelap dan dia bergegas menuju lift. Sekretaris itu dengan cepat menahan Cheng Feng, asisten Cheng, apa yang terjadi? Apakah aku melakukan kesalahan? Kaulah yang memintaku untuk membesarkannya. Aku baru saja mengkonfirmasi denganmu. Cheng Feng juga benar-benar bingung, siapa yang harus saya tanyakan? Jangan terlalu khawatir, saya akan memeriksa apa yang terjadi dan memberi tahu Anda. Silakan, sekretaris itu hampir menangis. Sedetik menunggu adalah sedetik penderitaan lainnya. Setelah keluar dari lift, Lu Tingqiao melepaskan dasinya longgar dan berlari ke kantornya. Sepanjang jalan semua karyawannya bingung. Orang yang baru saja berlari, kenapa dia terlihat seperti bos kami? 408, merayu saya. Sedus Miagain. Akhirnya dia sampai di kantornya. Bam, Lu Tingqiao membuka pintu dengan kekuatan besar. Dia melihat bahwa Ningsi sedang duduk diam di sofa sambil memegang album tebal berwarna merah.
Ketika dia melihat bahwa gadis itu memegang album, sikap tenang Lu Tingqi yang biasa digantikan oleh gelombang kecemasan, dan bahkan suaranya bergetar, "Ningxi." Ningxi berkedip, terkejut dengan penampilan tiba-tiba Lu Tingqiao, yang tampak cemas dan terengah-engah dengan dasi dan pakaiannya yang sedikit kacau. Bos, apa yang terjadi padamu?" Lu Tingqiao pergi ke arahnya, pandangannya tertuju pada album yang dipegangnya. Ningxi dengan cepat meminta maaf. Aku minta maaf, aku melihat bahwa itu diletakkan di sini, dan aku pikir itu tidak boleh menjadi sesuatu yang rahasia, jadi aku hanya mengambilnya dan melihat melalui. Dia kemudian mengembalikan album dengan cepat. "Ningxi, ibuku menyuruh seseorang meletakkannya di sana. Aku belum benar-benar melihatnya sendiri," kata Lu Tingqiao, gagal menyembunyikan kecemasannya. "Oh," Ningxi menggaruk kepalanya. "Kamu tidak percaya padaku?" Tentu saja aku tahu. Kamu?" Lu Tingqiao tidak pandai menjelaskan hal-hal, jadi setelah jeda, dia melanjutkan, "Tolong jangan marah. Itu keputusan orang tuaku untuk melakukan ini. Aku tidak punya niat untuk melanjutkan kencan buta. Aku tidak akan pergi bahkan jika mereka mengaturnya untukku." Dia menjadi sangat bersemangat karena teksnya dan benar-benar lupa tentang sesuatu yang begitu penting. Hanya ketika dia sampai di lobi perusahaan dia ingat bahwa album Blind Date masih ada di kantor. Ningxi sudah cukup lama, jadi kemungkinan besar dia akan melihatnya. Setelah beberapa saat memproses kata-katanya, Ningxi menyadari apa yang terjadi dan dia terkejut. Lu Tingqiao bergegas ke sini, untuk ini. Pada saat itu, dia merasakan sesuatu menyentuh jauh di dalam hatinya. Dia tahu bahwa untuk membuat segala sesuatunya menjadi mungkin, dia perlu melakukan banyak upaya, tetapi dia tidak begitu egois untuk membuat Lu Tingqiao menunggunya sampai akhir. Jika dia bertemu seseorang yang lebih dia sukai, dia akan memberinya berkah. Kasus terburuk adalah jika itu terjadi, dia akan memiliki pernikahan untuk dihadiri. Ningxi menatap dengan tatapan lembut ke arah pria yang suram. "Lu Tingqiao, sebenarnya Anda tidak harus seperti ini." "Apa kalimat itu lagi? Ini lautan besar di luar sana, Anda harus pergi keluar dan menjelajah sendiri. Siapa tahu, Anda mungkin bertemu dengan seorang gadis yang Anda sukai bahkan lebih." Lu Tingqiao angkat bicara sebelum dia bisa menyelesaikan. "Ningxi, tidak ada orang lain, kau lautku, seluruh duniaku." Ningxi terdiam. Iblis bahkan tidak perlu berpikir sekarang, setiap hal yang keluar dari mulutnya sudah genit. Jangan bicarakan ini sekarang. Waktumu sangat berharga. Lihatlah naskah ini." Ningxi dengan cepat mengambil naskahnya. Lu Tingqiao melirik Ningxi dan setelah mengkonfirmasi bahwa dia tidak marah, dia menghela napas lega, "Tunggu." Dia melepas dasi dan mantelnya, lalu menggantungnya di dudukan pakaian. Dia harus benar-benar senang bahwa dia tidak marah, tetapi dia merasa sedikit kecewa. Dia mungkin tidak marah karena dia tidak peduli. Ketika Lu Tingqiao tidak melihat, Ningxi melantunkan diam-diam di dalam hatinya dan dia menghindari melihat Lu Tingqiao melepas pakaiannya. "Sialan, merayuku lagi." 409, tempat iblis tidur. Setelah ia melepas mantelnya, Lu Tingqiao menggulung lengan bajunya ke atas, "Mungkin perlu waktu. Anda bisa pergi dan beristirahat di kamar sebelah. Anda tidak terlihat sehat, tidak cukup tidur." Ningxi menyentuh kantong matanya dengan sadar, "Aku terlalu bersemangat tadi malam, aku menghabiskan sepanjang malam membaca naskah. Pergi dan tidur siang sebentar. Aku akan membangunkanmu ketika aku sudah selesai."
Bos bekerja saat aku tidur siang, itu tidak akan terlihat terlalu bagus, kan? Ningsi merasa melakukan itu tidak pantas. Lu Tingqiao meliriknya, kamu tidak bisa membantuku walaupun kamu tidak tidur, jadi aku akan merasa lebih baik jika kamu pergi dan tidur sebentar. Oke, aku akan pergi sekarang. Dia dengan cepat menjauh dari meja iblis, iblis telah kehilangan kendali auranya yang menggoda. Ningsi pergi ke area istirahat dengan cepat. Meskipun ruang istirahat memiliki desain yang sederhana dan dingin, rasanya sedikit lebih hangat, mungkin karena iblis telah tidur di sini sebelumnya. Tunggu, tempat iblis tidur. Dia akan tidur di sini. Ketika dia sedang merenungkan, teleponnya berdering, sebuah pesan baru datang, Cabagelo, spray baru saja diganti. Apakah iblis memiliki mata dewa? Mengerikan. Di luar ruang istirahat, Lu Tingqiao tersenyum sambil membayangkan wajah Ningsi ketika dia melihat pesannya. Kemudian, dia fokus membaca skrip, dan karena Ningsi tidak tidur sama sekali tadi malam, dia tertidur pula setelah beberapa saat. Itu menyenangkan dan damai di dalam kantor, tetapi badai sedang terjadi di luar. Ketika orang-orang melihat Lu Tingqiao berlari kembali, semua orang panik. Sial, kali ini pasti sangat serius. Seperti apa bos kita? Dia biasanya tenang dan tenang, tapi dia tidak peduli dengan citranya kali ini dan baru saja menembus gedung. Menurut resepsionis, dia benar-benar menakutkan di lobi. Sekretaris Fang menangis ketakutan. Tiba-tiba semua orang berpaling ke Cheng Feng. Asisten Cheng, jika kamu tahu sesuatu, jangan bersembunyi dari kami. Aku akan mendapat serangan jantung. Benar, katakan yang sebenarnya. Apakah perusahaan dalam keadaan darurat? Apakah kita akan kehilangan pekerjaan? Tolong beritahu kami, setidaknya kita bisa mempersiapkan diri secara mental. Ada seorang wanita baru saja membawa beberapa dokumen ke kantor CEO Lu. Apakah dia di sini untuk melaporkan kabar buruk? Cheng Feng dikelilingi oleh orang-orang dan situasinya kacau. Tolong semuanya, berhenti bertanya, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Tunggu saja dengan sabar. Sebenarnya, dia cukup yakin bahwa perusahaan tidak memiliki masalah. Tetapi dia masih khawatir bahkan jika itu bukan tentang perusahaan. Terutama karena melibatkan Mesning, itu, pada kenyataannya, lebih mengkhawatirkan. Seiring waktu berlalu, matahari terbenam dan hari kerja berakhir. Tidak ada yang berani pergi dan sebagian besar pekerja hanya menunggu di meja mereka. Di kantor CEO. Lu Tingqiao melihat ke arah ruang istirahat, sepertinya dia sudah menatapnya cukup lama. Setelah beberapa saat, dia melihat waktu dan kemudian meletakkan naskah yang sudah lama dia baca. Dia berdiri dan pergi ke ruang istirahat, lalu mengetuk pintu. Itu tenang di dalam, tidak ada suara yang terdengar. Lu Tingqiao membuka pintu dengan lembut dan masuk ke dalam. 410, ciuman dalam tidurnya. Di ranjang besar dan lembut, gadis itu tidur nyenyak dengan pipinya yang memerah dan rambut hitam legam berserakan di bantal putih di bawah kepalanya. Hati Lu Tingqiao secara otomatis menjadi tenang, ketika dia duduk dengan ringan di samping tempat tidur dengan keinginan untuk tidak melakukan apa-apa dan terus mengawasinya seperti ini. Tidak melakukan apa-apa. Pada saat ini, dengan pandangan ini, tampaknya sangat mustahil. Sejak dia meninggalkan Istana Platinum, itu sudah sangat lama, terlalu lama karena dia bisa mengawasinya dari jarak yang begitu dekat. Sudah sangat lama sejak dia menjadi dekat dengannya. Meskipun dia tahu dia seharusnya tidak melakukannya,
Semua rasionalitas dan pengendalian diri keluar dari jendela karena godaan adalah raja saat itu. Lu Tingqiao mengambil kunci rambut gadis itu dan menciumnya dengan ringan. Dia kemudian perlahan menurunkan bibirnya untuk menutupi bibirnya yang lembut dan berwarna ceri. Dia awalnya hanya ingin memberinya sedikit kecupan, tetapi jelas, ini adalah keinginan liarnya. Setelah disentuh, bibir lembut dan manis itu membuatnya menghela napas, dan dia tidak bisa menahan diri untuk perlahan-lahan membelai wajahnya. Lalu dia menggunakan jarinya untuk dengan ringan memegang rahangnya dan dengan rakus menyerbu lebih dalam untuk menerima lebih banyak rasa manis. Gadis itu kesulitan bernapas dan merintih tidak nyaman. Punggung Lu Tingqiao menegang dan dia tahu dia harus menjauh, namun tubuhnya tidak mendengarkannya. Sebaliknya, itu menjadi lebih bersemangat merasakan penolakannya ketika dia memegang bibirnya dan menciumnya lebih dalam lagi. Lu. Ketika dia mendengarnya menggumamkan namanya, Lu Tingqiao menjadi lebih terangsang saat dia memegang pinggangnya, ingin membentuk tubuhnya menjadi miliknya. Merasakan rasa sakit di bibirnya, Ningxi mengerutkan kening dan dengan sedih melambai padanya, "Coba gelu." Lu Tingqiao terdiam. Ketika dia mendengar kata-kata itu, Lu Tingqiao tertegun. Ketika dia sadar kembali, kepalanya terkubur dalam kehangatan lehernya. Dia kemudian mulai tertawa pelan, bahkan suasana mempesona terganggu olehnya. Kubis Lu. Nama panggilan ini. Baik, sebenarnya itu tidak terdengar terlalu buruk. Sangat unik. Hanya eksklusif untuknya. Ketika dia melihat bahwa malam telah menyadarkan mereka, Lu Tingqiao akhirnya memanggil nama gadis itu dengan hati yang berat, "Ningxi, bangun." Ningxi membuka matanya dengan linglung. Saat dia memiliki kejelasan, dia melihat wajah dan mata yang sempurna selembut bintang di depannya. Apakah dia bermimpi? Tidak, tunggu. Dia sedang beristirahat di toilet iblis di kantornya. Ningxi dengan cepat bangun, "Bos besar. Apakah saya tidur sangat lama? Sekarang jam berapa sekarang?" Tidak terlalu lama, hanya 2 jam, hanya menyenangkan. Apakah aku babi? Bagaimana aku tidur selama 2 jam penuh? Ningxi cepat-cepat turun dari tempat tidur dan kemudian melipat selimut. Jangan repot-repot, seseorang akan membereskannya nanti. Ayo, sudah terlambat, waktunya makan. Ketika Ningxi telah mengumpulkan dirinya sendiri, dia pertama kali pergi ke bisnis. "Benar, bos, apakah Anda sudah selesai membaca naskah? Bagaimana, bisakah saya bertindak di dalamnya?" Sebenarnya, dia sangat khawatir bahwa topik dalam naskah mungkin tidak akan diterima oleh Lu Tingqiao yang merupakan pria yang serius dan konservatif. "Aku sudah membaca setengahnya," jawab Lu Tingqiao. "Setengah dari itu. Kecepatan membaca iblis ini, tidak terlalu cepat, bukan? Ini bukan sains. Mungkin karena dia sedang mengamatinya dengan cermat, jadi dia lebih detail tentang itu," pikirnya. Hai, ini menyedihkan, apakah dia harus menunggu 1 hari lagi? Sangat cemas. Ningxi adalah seorang gadis yang tidak sabar dan dia tidak bisa menunggu 1 menit lagi, apalagi hari yang lain, jadi dia dengan pahit bertanya, "Apa lagi yang bisa saya lakukan? Saya akan menunggu Anda selesai membacanya dan mencari Anda lagi besok." Selanjutnya bab 411, ikuti saya pulang.